Baik, sahabat semua, Ibu dan Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali di Dialog Positif. Kita hari ini akan berbincang-bincang. Hari ini bintang tamu kita hari ini pembicara kita, Mas Sony. Karena ini di mute, boleh tepuk tangannya pakai jempol aja gitu ya. Ya, oke. Oke, Mas Sony apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke. Thank you ya udah diundang di sini. Wah, saya makasih Mas Sony udah menyiapkan waktu untuk bisa berbagi sama teman-teman, sama sahabat-sahabat di sini. Yang mudah-mudahan di tengah keguncangan si COVID ini bisa lebih menerima gitulah kira-kira. Oke, Mas Sony mungkin rundown-nya ada pemaparan dulu, nanti habis gitu pemaparannya terserah Mas Sony berapa lama, habis gitu nanti mungkin tanya jawab, habis gitu nanti silakan Mas Sony mau diarahkan kemana, terserah Mas Sony gitulah kira-kira. Oke. Oke ya? Mulai ya? Oke, kita bisa mulai dan silakan langsung ke Mas Sony. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Salam sejahtera, selamat malam. Senang sekali saya bisa diundang di acara Dialog Positif. Sebelumnya kita pakai WA call, sekarang kita bisa pakai WA, sekarang kita bisa pakai Zoom ya. Ini kesempatan yang sangat indah ya, dimana kita saat ini dengan corona ini hikmahnya kita bisa lebih banyak di rumah, bisa lebih santai, bisa dijauhkan dari semua kesibukan, untuk bisa sebenarnya jangan jadi lebih takut ya, jangan jadi lebih sibuk malah kayak takut nggak berita segala macam, tapi ini saatnya kita bisa retreat, kita bisa mundur sejenak. Kalau dalam bahasa Al-Qurannya itu saum ya, saum artinya retreat sejenak untuk bisa meningkatkan kesadaran kita, terutama kesadaran spiritual. Nah, topik malam hari ini itu adalah mengenal dan membuka hati pada Tuhan ya. Mungkin saya mau buka singkat aja, nanti yang mungkin nggak singkat tapi saya kasih pemaparan sedikit. Kemudian nanti kalau ada yang mau nanya silakan. Nanti tapi sebenarnya lebih bagus tuh kalau di akhirnya nanti ada bisa praktek bersama gitu. Untuk bisa mulai praktek bersama membuka hati itu seperti apa, karena namanya spiritual tuh nggak cuma harus diketahui atau diomongin, tapi juga harus dialami atau dirasakan masing-masing. Tentu saja setiap orang mengalaminya beda-beda, tapi percayalah bahwa semua pasti nanti bisa dibantu dan mendapatkan berkat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Sony, sorry, si audionya katanya agak kecil, mungkin agak lebih di depan. Suaranya kecil ya? Ini lebih bagus tuh tadi. Gini ya? Nah, oke. Tadi kayak bisik-bisik. Oke, dilanjut Mas. Sekarang udah enak belum? Udah enak banget, mantap. Oke. Nah, gini, pertama kali mungkin saya mau buka sedikit gini. Kita itu kan hidup tuh mencari kebahagiaan. Dan selama ini tuh kita mencari kebahagiaan dengan cara masing-masing gitu. Ada yang mencari materi jadi bahagia, ada yang jalan-jalan bahagia, ada yang kemudian punya keluarga bahagia, ada yang macam-macam lah. Intinya manusia itu kalau kita lihat di kegiatannya tiap hari, macet di jalan segala macam, kerja segala macam, sebenarnya kalau ditanya kamu yang dicari apa, yang dicari itu bahagia gitu. Nah, masalahnya tuh konsep bahagia yang ada itu adalah bahagia yang sifatnya sesuai konsep di otaknya gitu ya. Jadi misalnya saya pengen jalan-jalan ke Bali gitu, atau misalnya ke kota tertentu atau mungkin ke luar negeri. Kenapa? Supaya bahagia gitu. Pas begitu pulang dari jalan-jalan, mungkin 1-2 hari bahagianya masih kerasa, tapi udah seminggu, 2 minggu bahagianya lama-lama pudar gitu. Nah, kemudian misalnya pengen barang tertentu,
wah kalau saya punya barang ini pasti saya senang dan bahagia. Udah dapat barangnya berapa lama bahagianya pudar gitu. Terus misalnya bagian cewek atau wanita, ibu-ibu pengen beli tas gitu. Wah, kalau beli tas yang ini rasanya bisa bahagia gitu. Tapi paling bertahan berapa lama sih bahagia yang seperti itu? Nggak lama pasti akan pudar. Jadi konsep bahagia, mencari kebahagiaan itu harusnya kita dapatkan dengan kesadaran yang sebenarnya. Jadi sebenarnya konsep bahagia yang sejati itu bahagia yang adanya di dalam hati. Jadi bahagia yang di dalam hati ini bahagia yang sejati, artinya bukan sementara gitu. Nah, kebahagiaan yang sifatnya sejati itu selama kita membiarkan itu lepas, selama itu pula bahagia itu akan terus-menerus makin dalam, makin dalam, makin dalam. Nah, kalau kebahagiaan yang di luar, kebahagiaan yang kita cari itu kebahagiaan yang sifatnya semu gitu, sementara semu dan itu hanya di permukaan aja, nggak bisa masuk ke dalam. Nah, bagian yang di luar itu bagian yang kita cari, kita mencarinya. Dan kalau ilmu kebahagiaan yang konsep di luar itu ya, semakin dicari, semakin didapat, maka standarnya akan makin naik, makin naik, makin naik terus gitu. Lama-lama misalnya kita bahagia dapat 10, lama-lama udah nggak bahagia lagi dapat 10, pengennya dapat 100, terus akan berkembang terus. Kalau bahasa Jawa itu mulur mungkrek, mulur terus lama-lama kita ada di lingkaran yang justru membuat kita makin nggak bahagia. Sementara kebahagiaan yang di dalam itu kebahagiaan yang nanti kita belajar kalau kita udah mengenal, membuka hati itu bagian yang dianugerahkan langsung. Nah, bagian yang dianugerahkan langsung tuh sifatnya nggak usah dicari, nggak usah pakai sebab gitu. Kalau kebahagiaan yang di luar kan pakai sebab ya. Saya bisa ini, saya bisa dapat ini, jadi saya bahagia. Nah, kebahagiaan yang di dalam tuh nggak pakai sebab, tanpa sebab. Nah, karena tanpa sebab, maka nggak usah dicari, itu akan sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian yang di luar atau bagian yang di dalam tuh biasanya yang di dalam dulu ya itu biasanya dari kita mendapatkan sesuatu. Jadi misalnya kita dapat sesuatu kita bahagia. Tapi bagian dari luar itu justru melepas semuanya. Jadi justru bukan mau dapat banyak, tapi justru kita lepas semua. Keterikatan, kemelekatan itu kita lepas. Begitu dilepas, baru kita bahagia. Nah, belajar tentang bahagia ini nggak bisa nggak, harus kita belajar dan kenal mengenai hati. Karena itu adanya, nanti bahagia itu adanya di dalam hati. Dari satu sisi kita boleh bilang bahwa kalau kita mau mencapai tujuan hidup kita, maka kita harus pertama kali kenal bagaimana cara bisa bahagia yang sejati itu. Dan bahagia ini nanti ada hubungannya kayak dengan apa? Pertama kali nggak bisa langsung ujuk-ujuk bahagia. Biasanya stepnya, tahapannya tuh orang hidupnya lebih tenang dulu. Nah, jadi lebih tenang, lebih damai. Ya, tenang tuh artinya apa namanya? Segala-galanya tuh nggak membuat kita gerasa gerusu, lebih santai ya. Nah, kemudian nanti baru perasaannya semakin ringan, mengembang. Nah, baru setelah step fase udah dapat tenang, damai, lepas, ringan, baru kita bisa mendapatkan atau dianugerahi kebahagiaan itu. Nah, bahagia itu penting karena itu kunci ya. Ketika kita bicara tentang tujuan hidup secara lebih dalam lagi, secara spiritual, tujuan hidup kita itu kan sebenarnya ngapain sih? Pernah nggak ada pertanyaan dalam hidup ini? Ngapain sih saya lahir? Kemudian sampai sekarang ini tujuannya apa? Saya setiap hari mulai bangun pagi kerja ya, mungkin sekarang lagi nggak kerja, tapi biasanya kerja, beraktivitas. Ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang bisnis, ada yang ngajar, yang macam-macam tuh. Tiap hari rutinitas tuh dilalui tujuannya apa. Nah, kita perlu tahu itu bahwa tujuan dari semua kegiatan kita itu, hidup kita itu dari mulai lahir sampai selesai itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang kalau kita bicara mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan itu kan bebas dari dimensi ruang, waktu, dan tempat. Jadi dekatnya itu bukan dekat jarak
meter, 5 meter, 10 meter. Ya, misalnya saya sama ayah ibu saya yang rumahnya mungkin 20 km dari sini, dibandingkan dengan saya dengan asisten rumah tangga di bawah misalnya, lebih dekat secara jarak dengan asisten rumah tangga. Tapi sebenarnya saya merasa hubungan saya sama bapak ibu saya lebih dekat, bukan karena masalah jarak gitu, bukan karena masalah waktu gitu, bukan masalah ruang, tapi ini masalah perasaan. Nah, jadi meskipun bapak saya misalnya, atau mungkin kita punya anak yang lagi sekolah jauh di luar negeri, tapi hubungan kita dekat. Jadi yang disebut mendekatkan diri dengan Tuhan itu yang ukurannya ada di hati. Apakah kita selama ini kalau berdoa, sholat, atau mungkin lagi diam, duduk, dan memanggil nama Tuhan tuh kerasa nggak bahwa ada getaran, ada perasaan yang indah, lepas, bahagia gitu. Atau orang kalau menyebut nama Tuhan gitu, Allah gitu, biasa aja gitu rasanya. Nah, segala kunci kedekatan itu adanya di hati gitu. Nah, jadi kunci hubungan dengan Tuhan itu ya di hati kita. Sehingga kita perlu mengenal hati kita untuk kemudian bisa memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa mendekatkan diri sesuai dengan cara-cara yang dikehendaki oleh Allah, ya. Karena bukan cara konsep kita, tapi cara-cara yang dikehendaki oleh Allah. Nah, itu semua kuncinya ada di hati. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, ya harus tahu instrumen yang Allah berikan untuk mendekatkan diri itu adanya di hati. Ya. Kita punya instrumen banyak nih di dalam diri kita. Ada otak, ada fisik, ada roh, ada jiwa, ya, roh itu diri sejati. Ada macam-macam. Tapi instrumen yang Allah kasih untuk bisa berhubungan, berkomunikasi, mendekatkan diri, membimbing, menjaga, memberkati, memberi kasih sayang, merangkul, memeluk, dan yang lain sebagainya, itu adanya di hati. Jadi kalau kita hidup ini tidak peduli atau tidak punya keinginan untuk memperdalam, mengetahui tentang hati, ya semua konsep agama itu jadinya hanya sekedar konsep. Maaf ya, kita beragama kalau cuman pakai otak tuh beragamanya pakai otak. Jadi yang kita cari itu adalah pengetahuan. Jadi misalnya, oh saya mau ngaji ke sini, kamu ngaji mencari apa? Oh saya pengen tahu. Tahu itu semua adanya di sini. Padahal yang namanya berspiritual, beragama itu tentang kesadaran. Kesadaran itu adanya di sini. Jadi beda antara tahu dan sadar. Ya. Orang yang tahu itu biasanya kalau memahami sebuah konsep, dia akan nanya, kalau gue ngelakuin ini, gue dapat apa? Kalau gue nggak ngelakuin, gue dihukum apa? Jadi selalu konsepnya adalah carrot and stick, reward and punishment. Namanya ritual, pengajaran itu selalu di sini. Tapi kalau seorang anak misalnya sudah sadar untuk belajar, meskipun bapak ibunya nggak memberikan insentif apa-apa, tetap dilakukan. Karena itu adalah untuk dia udah sadar. Nah, semua kesadaran itu ada di hati. Jadi kalau kita bicara tentang spiritual, tidak harus bisa mengetahui, memahami, mengenal, dan nanti ujung-ujungnya bisa membuka dulu dan mempergunakan hatinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kalau hati di sini yang dimaksud hati itu bukan hati fisik atau liver, ya, tapi adalah spiritual heart. Jadi hati yang sifatnya spiritual, non fisik. Tapi meskipun non fisik, itu diletakkannya di tengah rongga dada begini. Kalau orang yang tahu misalnya spiritual, belajar spiritual, ada cakra jantung, adanya di sini. Kalau ini di tengah-tengah dada, nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Jadi
ditaruhnya di sini kayak apa tuh Iron Man ya, Iron Man punya jangan ditaruhnya di tengah sini. Nah, secara non fisik. Nah, nanti itu perlu kita buka dulu, kita pahami dulu, kita sadari, lama-lama kita mengenal dan kita bisa buka. Misalnya gini, sekarang kita mengenal dulu ya. Hati, misalnya ada orang begini, wah saya kesel banget sama orang ini ya, kenapa dia kelakuannya seperti ini. Nah, kesel itu dia bilang gini, wah hati gue kesel banget gitu, ya. Nah, hati itu sebenarnya isinya cuma pusat ketenangan, kedamaian, perasaan ringan mengembang, dan kebahagiaan. Orang yang disebut emosi, kesel, jengkel, marah, itu bukan di hati, tapi letaknya di bawah sini, di ulu hati. Di ulu hati sini. Nah, jadi, ulu hati kita itu kalau kita ikutin, dia akan desek ke atas, jadi hati kita makin nggak enak. Tapi sebenarnya pusat rasa yang selain tenang, damai, bahagia, ringan mengembang itu semua adanya di bawah hati, namanya ulu hati. Jadi jangan bingung, ini mana hati, mana ulu hati. Kalau hati nggak pernah kenal rasa jengkel, kesel, marah, kecewa, segala macam. Semua itu adanya di ulu hati di bawah. Hati sendiri itu hanya pusat ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Tapi karena didesak oleh ulu hati yang kita ikutin terus perasaan seperti itu, jadi hatinya makin lama makin mengkerut gitu, kira-kira begitu. Nah, makanya ada kalau kita lihat ya di dalam, misalnya saya bulan ini mungkin ada agama yang berbeda, tapi saya mau pakai background agama saya Islam gitu ya, itu semuanya itu tercermin di hatinya. Kalau hati orang itu bersih, lepas, segala macam, maka hidupnya, sikapnya, hubungannya dengan Tuhan, semua itu tercermin di hati. Ada kayak misalnya hadis, ya kata-kata pastinya saya nggak terlalu ingat ya, itu hadis Bukhari Muslim bilang bahwa ada sebongkah daging yang kalau daging itu baik, maka seluruhan hidupmu, keseluruhan dirimu pasti baik. Tapi kalau itu buruk, maka seluruhan hidupmu, keseluruhan sikapmu, segala macam itu buruk. Semuanya tercermin di situ. Itu hadis Bukhari Muslim. Nah, itulah hati. Nah, di situ dibilang sebongkah daging, padahal itu bukan daging dimaksud, itu hanya perumpamaan. Ini hati kita itu mencerminkan segala-galanya. Segala pahala, dosa, semua itu tercerminnya di hati kita. Nah, jadi ini kunci banget, sangat kunci. Kalau tanpa ini, maaf ya, itu semuanya hanya sekedar pengetahuan yang terrekam di otak. Yang kalau mati itu nggak dibawa ke perjalanan selanjutnya, karena kan otak kita sementara ya, fisik sifatnya. Jadi ditaruh di kuburan gitu, nggak dibawa ke kesadaran selanjutnya. Semua yang mau kita bawa ke perjalanan selanjutnya itu terekam di sesuatu yang non fisik, namanya hati. Nanti kalau kita belajar lebih dalam, ada hati nurani, lebih dalam lagi. Tapi hati ini adalah satu permukaan yang harus kita pelajari dulu, lalu kemudian nanti makin dalam. Kalau misalnya kita buka kitab suci misalnya ya, kalau kita secara hakikat sebenarnya hati itu kan disebut kolbu ya. Kolbu itu berasal dari kata bahasa Arab kolaba. Kolaba itu artinya berbolak-balik. Jadi hati kita tuh bisa berbolak-balik, membuka, menutup, berpaling, mengarah. Bisa 360 derajat muter-muter gitu. Jadi setiap saat itu bisa berubah-ubah. Maka disebut sebagai kolb atau bahasa Arabnya itu kolaba. Nah, nanti kalau ada pertanyaan ya, silakan ditanya kenapa hati kita ciptainnya tuh muter-muter, balik-balik gitu. Ini agak panjang, tapi nanti silakan.
Kenapa nggak diciptakan yang diem aja gitu, nggak ngebuka terus nggak pernah nutup buka tutup gitu, ya. Tapi ya gitulah, kita diberi hati yang sifatnya buka tutup, bisa mengarah, bisa berpaling dari Allah, bisa mengarah kepada misalnya gini, saya pengen banget beli barang itu sampai kepikiran, tidur pun saya mimpi-mimpi gitu. Halo, ini saya masih kelihatan nggak Kang Abu gambarnya? Ayo. Mimpi-mimpi, saya nggak bisa mikirin yang lain, hanya mikir barang itu aja. Nah itu hati kita mengarah ke barang itu. Saya lagi misalnya senang sama seseorang gitu. Wah itu kebayang-bayang terus, hati kita mengarah ke sana. Itu hati itu bisa mengarah kemana-mana gitu. Atau misalnya gini, hati itu bisa juga nutup. Misalnya saya lagi dendam banget sama itu orang. Bahkan saya kalau ngelihat dia aja bencinya minta ampun. Saya nggak bisa memaafkan. Nah itu hati kita ketutup. Jadi hati itu bisa, wah, multidimensi. Bisa buka, tutup, mengarah, berpaling, bisa ngapa-ngapain aja gitu. Nah, jadi, tapi disitulah kuncinya. Gitu. Kuncinya ada di situ. Kalau di dalam Al-Quran dibilang, kolbu mukmin, bukan di Al-Quran, tapi kalau kita baca ayatnya, sebenarnya kita sampai kepada kesimpulan bahwa kolbu mukmin baitullah. Jadi hati seorang yang yakin dan percaya, mukmin itu artinya yakin dan percaya, apapun agamanya. Hati orang yang mukmin itu yakin dan percaya adalah rumah, adalah singgasana bagi Allah. Atau mungkin ada juga istilah kolbu mukmin kitabullah. Jadi hati orang yang yakin dan percaya itu adalah sebenarnya kitabnya Tuhan yang sejati, adanya di situ. Nah, kita bicara misalnya, makanya selalu kata-katanya kalau di Al-Quran tuh hada ini, tilka ini. Jadi menunjuknya tuh ke ini, itu gitu. Kenapa? Karena pada waktu itu bukunya nggak ada, kitabnya nggak ada, ini tuh menunjuknya ke sini. Ini loh maksudnya ini gitu. Tapi kan kalau di buku kan nggak ada gambarnya, jadi maksud ini tuh ini, sini. Jadi kalau dibilang misalnya jalan yang lurus, tuh ya adanya di sini. Nanti kalau kita sirotol mustaqim, ada sirotol mustaqim, ini ada tuh ini, ada sirotol mustaqim. Misalnya surat Ali Imran ayat 51 gitu. Ada surat 3 ayat 51, ada sirotol mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Kenapa disebut ini itu jalan yang lurus? Karena melalui ini Tuhan tuh membuka hati kita, hidup kita jadi lebih bahagia. Meskipun segala kemauan kita itu mungkin nggak terpenuhi gitu. Kalau konsep bahagia menurut otak mungkin nggak bahagia, tapi menurut hati itu bahagia banget. Nah, melalui hati yang bahagia dan lepas itu, Allah itu hendak membimbing ya nanti dan sekarang menuju kepada cahayanya untuk kemudian mendekatkan diri setiap saat semakin dekat kepadanya sampai nanti kita bisa kembali kepadanya. Jadi kalau mau dibimbing mendekat ya harus menggunakan hati, nggak bisa pakai instrumen yang lain. Makanya hati itu harus dikenali betul untuk bisa akhirnya dibuka, akhirnya bisa mengarah kepada Allah, bisa membuka, mengarah, terhubung, dan kemudian nanti juga bisa lihat, bisa dibawa sampai ke tempat yang terbaik sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah, kenapa sih belajar spiritual itu nggak pakai otak, tapi pakai hati? Kenapa? Jadi gini, otak manusia itu cara kerjanya itu adalah, ini ada input, sini, input, proses, output. Nah, jadi kalau misalnya kita diberi info tertentu, misalnya kemarin saya sedikit banyak
5 menitan saya lihat yang dialog positif sebelumnya tuh menurun siapa namanya Joyce siapa tuh bilang ada input, proses, output. Nah, jadi apa yang dari kita baca, kita lihat, kita dengar. Nah, biasanya tuh kalau masuk ke otak tuh informasinya tuh kita proses dulu gitu. Nah, kita proses ini tiap orang bisa beda-beda tergantung pendidikannya, tergantung background orang tuanya, tergantung di mana dia lahir, tergantung budayanya masing-masing, macam-macam nih. Jadi memproses suatu informasi itu bisa beda-beda. Sehingga meskipun inputnya sama, prosesnya bisa beda-beda, outputnya pun jadinya beda-beda. Gitu. Nah, kita misalnya bisa lihat, misalnya kalau kita tanya kepada seorang ahli agama tentang satu hal, dia akan bilang, oh tergantung mau mazhab yang mana, mazhab A, B, C, D, E. Sehingga nanti keluarnya beda-beda, fatwanya bisa beda-beda. Nah itu kalau otak bahayanya begitu. Makanya petunjuk Tuhan nggak datang ke otak. Karena kalau datang ke otak nanti banyak sekali pemahaman yang beda-beda. Sementara kalau ke hati, itu nggak ada input, proses, output. Dapat langsung disadarin, langsung terjadi, nggak pakai diproses lagi gitu. Makanya nanti kalau kita belajar hati, tidak boleh mikir. Otaknya benar-benar harus dibikin fully dormant atau muted gitu. Jadi benar-benar nggak boleh dipikir, karena begitu diproses, dianalisa, dilihat, nggak terjadi gitu. Kira-kira gitu. Nah, itu yang pertama. Jadi sehingga hakikat kebenaran itu harusnya apa yang Tuhan turunkan dan yang terjadi harus benar-benar sama, tidak ada kontroversi, 360 derajat kalau diputar benar semua, nggak ada satupun yang salah, dan universal sifatnya, artinya nggak berlaku kepada satu orang atau satu masyarakat tertentu atau satu kelompok agama tertentu, karena itu Tuhan kita kan cuma satu kan, bukan ada dua. Jadi kalau kebenaran yang dari Tuhan pasti sifatnya universal. Nah, yang kedua, otak kita tuh udah dipenuhin konsep-konsep. Konsepnya ini dari yang paling kita pelajarin, nah ya, ini lanjutan yang tadi ya, dibaca segala macam. Jadi kalau kita diturunin petunjuk lewat otak, maka konsep itu blocking. Makanya kalau kita lihat ya, misalnya coba nanti dibuka ya, para utusan Tuhan atau nabi atau utusan Tuhan atau orang yang dapat petunjuk itu sifatnya ummi. Ummi itu bukan pakai ain tapi pakai alif gitu ya awalannya. Ummi itu artinya adalah bebas konsep. Jadi nggak pernah tahu apapun, nggak pernah baca apapun, dia benar-benar bebas konsep. Jadi Umi bukan nggak bisa baca, ya Nabi bisa baca. Umi itu benar bebas konsep. Nah, kalau mau dibuka tuh di Al-Quran di surat 29 ayat 48 dan 49. Karena benar-benar bebas konsep, maka otak ini nggak menghalangi informasi yang ke hati gitu. Nggak ada gatekeeper-nya, nggak ada yang menghalangi di depan. Jadi langsung. Karena otaknya benar-benar bebas, lepas. Nah, jadi malah lebih susah ngajarin orang hati kepada orang yang udah punya banyak konsep. Lebih gampang orang-orang yang semua konsepnya dilepas atau benar-benar nggak belajar sama sekali. Kira-kira. Nah, yang ketiga tuh ya, kalau dari otak tuh bedanya adalah kita punya imajinasi, ya punya apa namanya, dan apa yang dilihat tuh apa ya, dari ada gambar, ada grafik, ada tulisan, ada apa namanya, suara segala macam tuh membuat suatu imajinasi. Nah kalau di hati itu benar-benar informasinya itu dari perasaan. Jadi membaca perasaan.
rasa ini bukan rasa panas, dingin, kejepit gitu, tapi bukan rasa itu. Awal-awalnya nanti kita belajar dengan membaca dengan perasaan ya indah, enak, pas, damai. Kalau di belajar pakai otak dari suara, gambar, grafik, ilustrasi, dan lain-lain. Jadi bedanya di situ. Nah, kalau belajar dari hati pakai otak juga kita mesti serius. Jadi, kalau belajar hati itu dilarang serius. Jadi benar-benar harus santai. Tapi harus sungguh-sungguh. Jadi beda antara serius dan sungguh-sungguh. Serius itu malah neken, tapi sungguh-sungguh tetap harus. Jadi nggak boleh enaknya. Jadi kalau nanti dikasih instruksi awal, ya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita udah tahu memahami tentang hati gitu ya, apakah hati itu bisa langsung kita pergunakan dalam kehidupan sehari-hari? Sayangnya enggak. Jadi hati itu nggak bisa langsung kita pergunakan karena hati kita belum aktif. Apa tanda-tandanya hati kita belum aktif? Tanda-tandanya ya kita masih hidup sebagai manusia. Berarti hati kita belum terbuka, belum mengarah, belum terhubung dengan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi harus dikenali dulu, lalu kemudian diaktifkan. Nah, baru nanti bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun hati kita nggak aktif ya, seringkali kita dalam hidup ini tuh beberapa kali, tapi nggak sering ya. Misalnya dalam keadaan santai gitu, kita bisa mempergunakan hati kita. Jadi meskipun belum aktif dipergunakan, kadang-kadang itu muncul ke permukaan. Misalnya, kok tahu-tahu saya bisa mendapat petunjuk seperti ini. Gitu. Atau dalam satu peristiwa misalnya, saya merasakan seperti ini. Tapi kalau kita ulangin lagi kok nggak bisa gitu. Jadi itu kebetulan, tapi karena di titik itu kita pasrah, lepas, hati kita bisa menunjukkan. Tapi setelah itu kok nggak bisa setiap saat, setiap hari kita pergunakan. Nah ini yang nanti kalau belajar hati, lama-lama kita bisa pakai hati kita dalam segala hal, setiap saat, dan bukan untuk hal-hal besar aja. Kita kan biasanya gitu tuh kalau udah mulai ada milih sekolah, milih jodoh, milih mantu, milih apa tuh, barulah sholat istiharo gitu. Tapi kalau enggak, ya enggak. Itu pakai otak aja cukup. Padahal harusnya setiap saat kita mempergunakan hati, dan semakin hati kita pergunakan, hidup kita tuh makin ringan, makin enak, karena mulai switching antara apa-apa yang selama ini kita semua tumplek-blek dibebanin di otak kita tuh pasti over capacity, overload. Jadi beberapa beban yang ini bisa kita lepas dari hati, bisa dipindahin ke hati, otaknya makin enak, makin ringan, makin nggak terlalu jauh dari stres dan yang lain-lain. Jadi ada suatu penelitian yang dibilangin bahwa kalau semua hal itu kita masukin ke otak dan kita dibikin ingat sama Tuhan, nggak pakai lupa, ya, maka di umur 14 tahun semua orang tuh akan jadi gila gitu. Karena otak kita tuh pasti akan overload. Nah, selama ini kita sebelum membuka hati, semuanya dimasukin di otak, mungkin. Jadi kira-kira begitu. Hati dan otak. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanya lagi lebih lanjut. Nah, jadi hati nggak bisa langsung dipakai, harus dibuka dulu, kemudian diaktifkan. Semakin kita pakai, dia akan semakin aktif. Mungkin itu perkenalan tentang hati ya. Nah, saya masuk ke membuka hati. Jadi kunci membuka hati itu
Hati kita tuh sebenarnya kayak melihat Ka'bah tuh kayak gitu tuh. Ka'bah itu kan Baitullah. Itu hakikat dulu Nabi Ibrahim nggak bisa nulis buku segala macam, dia membuat apa namanya monumen yang namanya Ka'bah. Ka'bah itu menggambarkan hati kita. Hati kita tuh diliputi oleh kotak begitu, ya. Kemudian tertutup, pintunya nggak pernah dibuka. Terus dikasih dari dulu ya, dikasih apa kiswah itu kain hitam, ya. Terus sama Nabi Muhammad adalah itu ditaruh juga Hajar Aswad gitu di pinggirnya. Kemudian di pinggirnya ada Hajar Ismail gitu. Di pinggirnya ada Hajar Ismail. Itu hati kita kayak gitu. Jadi hati kita tuh tertutup. Tadi saya bilang oleh konsep, kepentingan, kemauan. Yang aslinya sebenarnya Tuhan ciptain hati kita tuh seluas alam semesta ini gitu. Nggak cuma sekotak begitu aja. Yang bikin kotaknya itu kan kita sebenarnya. Yang bikin itu jadi hitam kan kita. Di situ juga ada kotorannya. Itu simbolnya di apa namanya di sebut Hajar Aswad, batu hitam itu kan kotoran di hati sebenarnya. Yang sebenarnya banyak sekali. Terus hati kita tuh banyak kemelekatan ya. Makanya simbol kemelekatan di dalam Al-Quran itu kan Ismail. Ya, Ismail itu simbol kemelekatan. Jadi Ismail di sini tuh sifatnya lebih luas dari hanya sekedar nama seorang nabi, tapi itu simbol kemelekatan. Makanya di situ ada Hajar Ismail. Hajar Ismail itu simbol ada hati kita tuh ditarik-tarik melekat kepada apa-apa yang kita cintai. Sehingga makom Ibrahim yang ada di luar itu, makom seperti tempat tertinggi, ya bukan kuburan tapi tempat tertinggi ya, makom Ibrahim di situ simbol itu berasal dari kata abu, jadi abu rahim, ya. Itu sumber, rahim itu kasih sayang. Jadi sumber kasih sayang yang sangat tinggi, sangat luar biasa, sangat indah, sangat besar, sangat mulia, nggak bisa masuk ke dalam hati, ya, karena hati kita ditutup seperti itu, simbolnya seperti itu. Jadi semua itu harusnya harus bisa dibuka. Nah, kunci membuka hati, nah, karena semua orang pasti punya hati dan pasti semua orang bisa membuka hati kalau dia mau, bersedia gitu. Maka nggak ada bakat di sini, jadi semua orang pasti bisa. Dan kalau kita lihat ya, cara yang dipakai Tuhan tuh pasti cara yang paling mudah. Kalau caranya susah, nah semua orang bisa. Nah, caranya mudah sekali, ya. Jadi pasti semua orang pasti bisa dan semua orang pasti punya hati. Tapi sebenarnya kalau dibilang mudah, ya buktinya banyak orang hatinya nggak buka. Jadi kadang-kadang otak kita nggak suka sesuatu yang mudah, jadi karena terlalu mudahnya, jadi malahan kita nggak bisa. Jadi ini kayak dua sisi mata uang, gampang susah, susah gampang. Jadi kita perlu tahu apa namanya sadar, cuma tahu tapi sadar bagaimana caranya itu. Nah, jadi karena caranya gini ya, misalnya kita sekarang hidup terlalu pakai otak. Makanya cara pertama adalah otak ini harus dibikin santai dulu. Jangan sampai otak ini begitu hati kita mau dibuka, dia menghalangi. Makanya harus dibikin lepas, santai. Nah yang kedua, biarkan hati kita lepas selepas-lepasnya. Jadi ini bahasa Inggrisnya self-discovery. Self-discovery itu artinya kalau hati kita udah lepas, hati kita dengan sendirinya akan membuka. Dengan sendirinya akan terbuka gitu. Tanpa kita apa-apain. Gitu. Nah, makanya bahasa Arabnya itu, kalau pernah kenal 20 sifat roh, salah satu sifatnya itu qiyamuhu binafsihi, yang artinya itu bisa bangkit, bangun
terbuka kesadarannya dengan sendirinya. Jadi itu artinya adalah ya, jadi self discovery itu. Tentu saja semua ini pasti dibantu oleh berkat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan hati yang makin terbuka, maka kotoran-kotoran yang di dalam hati juga nanti dibersihin. Nah, perlu diketahui ya, hanya kita tuh bisanya menutup hati, mengotori hati, tapi hanya Tuhanlah, Allah lah yang bisa membuka hati kita. Kita sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi caranya mudah. Coba kita mulai dengan Kang Abu. Saya boleh stop dulu untuk keterangan dulu. Nanti habis ini kita buka mulai dengan caranya, boleh? Jadi sekarang mau coba dulu apa gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Singkat. Oke. Jadi pemaparan cukup dulu ya? Ya. Oke. Nah, kalau pertanyaan sih saya rasa pasti ada yang tanya. Oke, mungkin teknik pertanyaannya kalau ada yang mau tanya boleh di notes di chat gitu. Kalau Ibu dan Bapak lihat di aplikasinya itu kan ada chat tuh. Di chatnya itu ada. Atau mungkin kalau misalnya nggak ada chat, mungkin boleh angkat tangan aja sih. Oke, kalau ada terus dibuka mic-nya ya. Angkat tangan terus saya nanti buka mic-nya gitu. Oke, silakan ada yang page ini nggak ada. Ada yang angkat tangan di page 2 juga nggak ada. Atau raise hand juga boleh sih kalau di aplikasi 34 juga ini nggak ada. Tar. Oke, ada yang mau tanya dulu, Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat semua? Oke. Nggak ada. Kayaknya nggak ada deh, Mas. Nggak ada ya? Kayaknya. Kita lanjut ya. Oh iya, tar. Ini ada Pak Arya, sebentar. Oke, silakan. Kang, damang Kang, sehat? Damang, alhamdulillah. Oke, Pak Arya. Sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Mangga, Kang, silakan. Iya, Kang Sony juga baik. Sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih. Iya, Kang, ini memang selama ini kan kita tuh hidup tuh didominasi oleh logika, oleh pikiran gitu ya. Jadi ini menarik sekali soal membuka hati yang mungkin selama ini kita nggak pernah melakukan. Ya khususnya yang tidak tahu ada seperti ini gitu. Ya, termasuk saya. Jadi menurut saya tadi cara-caranya ya memang seperti mudah, tapi mudah-mudah yang nggak biasa gitu kan ya. Jadi kita merelekskan pikiran, kemudian hati itu suruh sepertinya apa ya, bergerak sendiri atau seperti apa. Kadang-kadang kita juga misalnya kita dalam ibadah sholat gitu misalnya ya, kadang-kadang kita merenung, dalam tahajud kita merenung, apakah itu juga merupakan satu cara untuk mengarah ke sana, kita dialog dengan Tuhan kita atau bagaimana. Jadi menarik sekali ini, cuma saya mengakui bahwa selama ini ya kita kan banyak orang berpendapat bahwa kita jangan main perasaan gitu. Artinya konotasi perasaan dan hati itu apakah itu sama atau tidak. Nah, sementara orang berpendapat kita harus pakai logika, jangan sampai perasaan yang berperan. Itu mungkin pendapat yang udah lama atau seperti apa ya, tapi ya justru ini, sedangkan dalam hal ini kan kita ingin memerankan hati itu lebih dominan daripada logika itu sendiri. Nah, itu pertanyaan saya adalah apakah itu seperti itu yang akan kita lakukan. Jadi lebih mengaktifkan hati, tapi memvakumkan pikiran kita. Begitu kan? Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Kang Dharma. Sebentar. Jangan di mute dulu ya. Ya, oke. Jadi gini, pertama ya, itu bukan berarti nanti kalau udah menggunakan hati, kita nggak pakai logika atau otak lagi ya. Itu dua hal yang berbeda. Itu kayak pakai tangan dan kayak kaki gitu. Dua-duanya kita pakai. Tapi itu nanti saling melengkapi ya. Saling melengkapi, tahu mana yang harus pakai hati, mana yang harus pakai otak, dan kemudian jangan sampai salah kamar. Salah kamarnya gini misalnya. 2 tambah 2 berapa kan?
Nah, kalau kita pakai hati kan bisa-bisa kita terlena aja bisa. Ya kan? Jadi 2 tambah 2, kalau kita pakai hati ya susah, itu harus pakai otak. Gitu. Nah, iya justru itu. Tapi aja. kalau misalnya gini, petunjuk Tuhan digambarkan gimana? Nah itu pakai otak salah, jadi harus pakai hati. Nah gitu. Dan tadi ya ada istilah menarik, mempergunakan hati itu beda dengan bawa perasaan, baper. Ya, kalau mempergunakan hati itu mempergunakan hati untuk kehidupan sehari-hari. Bawa perasaan itu lebih kayak magnet. Jadi masalah orang jadi masalah kita. Justru masalah orang yang kita tarik kayak magnet gitu, itu membebani hati kita. Justru hati kita malah ketutup. Gitu. Jadi beda antara baper dan menggunakan hati. Jadi justru nanti kalau mempergunakan hati, masalah orang ya masalah orang aja, jangan jadi beban masalah kita. Kita doakan agar masalahnya bisa dibantu oleh berkat Tuhan lebih baik, tapi nggak terus membebani hati. Nah, tadi juga ada pertanyaan menarik tuh, gini, Akang umurnya berapa kalau boleh tahu sekarang? 61 kan? Hah? 61. 61. Ya. Sholat dari umur berapa sholat? Sholat ya dari zamannya kecil lah ya. Kecil ya. Berarti kira-kira ya. Taruhlah udah sholat 50 tahun lebih lah gitu ya. Saya nggak ditanya umur, Mas. Setiap sholat. Oke. Gimana kan? Berarti sehari sholat berapa rakaat tuh yang wajib tuh? 17 kan. Setiap sholat, setiap rakaat baca surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya apa? Kenapa kan? Artinya Al-Fatihah apa? Pembuka. Ya, pembuka salah apa? Satu. Itu dia. Pembuka dari kalau ya nah ini kalau dilihat dari realnya tulisan Al-Fatihah itu kan di kitab suci di Al-Quran, pembuka Al-Quran lah salah satunya itu. Ya, tadi saya bilang kan qalbu mu'min baitullah, betul. Iya. Qalbu mu'min kitabullah gitu. Jadi sebenarnya buka kitab yang di mana hakikat ya, secara hakikat. Buka kitab yang di buku atau buka kitab yang di sini? Ya. Hatinya boleh jawab nggak? Yang seharusnya hakikatnya buka kitab yang di mana? Bukan yang fisik itu, tapi yang non fisik berarti yang di sini. Nah, jadi berarti Al-Fatihah dia membuka apa? Hati ya. Nah, jadi kita udah, maaf ya, sholat berpuluh tahun, tapi karena kita nggak sadar bahwa kayak gini nih ya, sedang membuka hati kita tuh nggak kebuka loh selama ini meskipun kita sholat terus-menerus. Padahal ini lagi buka hati sebenarnya. Karena nggak tahu caranya gimana. Ya kayak burung beo ya, itu dia juga tiap hari bisa ngomong, tapi kalau ditanya artinya apa, dia nggak bisa. Makanya di Al-Quran tuh dikatakan banyak orang sholat tapi dalam keadaan mabuk. Surat An-Nisa ayat 43. Mabuk di situ bukan mabuk minuman keras atau narkotik, tapi mabuk di situ karena nggak sadar dia lagi ngapain sih sebenarnya. Nah, nanti caranya itu sama persis seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dalam sholat, yaitu sama persis kayak gitu. Tapi selama ini kita nggak sadar aja gitu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi sebenarnya sudah diajarkan dari dulu, tapi rahasianya nggak terbuka karena ya biasanya gitu ya, namanya ajaran yang sehakikat itu lama-lama jadi ritual. Ritual tuh lama-lama jadi kewajiban tuh jadi beban. Akhirnya kita tuh dididiknya pakai sistem tadi saya udah bilang carrot and stick, reward and punishment. Lama-lama kita tuh nggak sadar gitu. Sebenarnya kita tuh lagi ngapain. Kalau sebenarnya sadar, itu semuanya di Al-Quran apa yang nanti saya sampaikan ini, tapi karena mungkin lintas agama, saya pakai bahasa yang bisa diterima di semua agama. Oke. Cukup, Kang Arya? Cukup dulu. Oke, ada satu dulu ya pertanyaan lagi, Mas. Satu lagi pertanyaan, sorry. Tadi ada, sorry.
Mana ya? Iya, silakan Mbak Liza. Malam Mas Sony, malam buat semua. Halo, Alisa, apa kabar? Hai. Sehat? Baik, alhamdulillah. Lama nggak ketemu. Iya, Mas mau tanya, Ya. bagaimana kita bisa dibilang benar-benar bebas dari konsep ya? Karena menurut saya kita hidup tuh di lautan konsep. Kita tuh hanya berpindah dari konsep satu ke konsep berikutnya. Seperti misalnya saya dulu punya konsep bahwa Tuhan itu awal-awal saya kuat di syariat, saya punya konsep bahwa Tuhan itu pemarah, pembalas dendam, ya, yang begitu. Kemudian berjalan lagi, mulai ada perubahan. Saya mengenal lagi misalnya, itu udah saya nggak pakai, saya pakai konsep lain bahwa oh Tuhan itu maha pengasih penyayang dan karena zatnya memang cuman ada kasih sayang. Jadi dan satu misal dulu konsep ritual sholat yang wajib, ya kan kita ngerjainnya dengan ada rasa takut. Sekarang saya dapat kenal konsep sholat daim. Terus bagaimana terkoneksi dengan Tuhan itu sendiri tanpa ada batasan waktu. Nah, itu menurut saya kan kita jelas itu berpindah dari satu konsep ke konsep lain. Nah, bagaimana kita bisa dibilang bahwa kita bebas hidup tuh bisa bebas konsep? Dan satu menurut saya misalnya, kalaupun kita hidup dari satu konsep ke konsep lain, ya nggak apa-apa juga. Seperti sekarang kan yang Mas Sony ajarkan juga menurut saya itu satu konsep lagi, cara membuka hati, bagaimana-nya ya itu another konsep ya kan. Dan gimana caranya kita tahu bahwa konsep itu misalnya gini menurut kalau kita belajar pindah dari satu konsep sampai pada konsep misalnya kita mendapatkan nilai universalitas lah dalam ajaran dia gitu loh, bahwa kita akan mengerucut makin ke atas gitu loh. Apakah ini bisa jadi kita tidak mengkotak-kotakan lagi gitu loh, tidak ada lagi kotak-kotak baik itu apapun bentuknya. Apakah bisa dibilang begitu bahwa akhirnya kalau boleh pun kita hidup dalam satu konsep ke konsep lain sampai satu titiknya itu bahwa kita ada di akhirnya bisa istilahnya ya jadi universalis lah ya maksud saya, jadi kita tidak terkotak-kotak. Itu sih Mas Tony. Ya. Oke, silakan Mas. Ya, menarik banget tuh pertanyaannya. Gini ya, pertama kalau spiritual itu ingin tahu, arahnya menjadi tahu gitu, itu suatu arah yang salah ya. Jadi spiritual itu bukan ingin tahu banyak hal, bukan ingin tahu konsep ini kemudian pindah ke konsep lain, Spiritual itu arahnya adalah pasrah, berserah seutuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak perlu tahu banyak konsep pun nggak apa-apa, karena konsep itu hanya satu stepping stone untuk sampai kepada kesadaran itu gitu. Nah itu yang pertama. Jadi kalau kita mengejar satu konsep untuk kemudian nanti ada konsep lain, itu suatu arah yang salah. Nah yang kedua, caranya untuk bisa nggak terjebak pada satu konsep, ya kita makanya kenapa sih banyak orang yang mendapat pencerahan itu mendapat pencerahannya dalam proses meditasi atau tahanuts atau misalnya iktikaf atau dalam bahasanya saum atau bahasa Hindunya nyepi, dalam bahasa Kristennya atau Islam juga ada sabat. Itu diem dan nggak ngapa-ngapain karena berusaha untuk benar-benar membebaskan diri dari konsep untuk dapat sesuatu yang Tuhan hendak anugerahkan atau hendak berikan. Jadi bahwa kemudian di dalam proses Tuhan memberikan kesadaran itu, Allah memberikan kesadaran itu berangsur-angsur, bagian demi bagian. Jadi nggak sekaligus, sehingga mungkin hari ini kita tahunya cuma ini.
besok sadarnya cuma ini, besok kita punya kesadaran yang lebih dalam lagi, besok lebih dalam lagi, besok lebih dalam lagi. Itu bukan konsep namanya, tapi itu adalah anugerah. Jadi bukan apa yang kita create, ciptain di otak kita, tetapi apa yang diberikan, dan itu pasti bertahap juga. Tapi ketika itu bertahap, diberikan bertahap, pasti satu sama lain tidak saling bertentangan, menuju ke satu arah yang satu. Jadi misalnya gini, kalau ada satu konsep bilang misalnya, taruhlah berbuat baik hanya kepada sesama agama. Kita dapat kesadaran dari Tuhan, kamu berbuat baik hanya kepada satu agamamu aja. Itu pasti bukan dari Tuhan itu. Karena arahnya udah salah. Tapi bahwa kemudian berbuat baik kamu itu, misalnya tadinya kamu berbuat baiknya kepada, jangan beda-bedain, tapi misalnya segini. Nah, makin lama makin besar kamu bisa berbuat baik lebih besar lagi karena kesadarannya makin meningkat. Nah, itu arah yang benar, tapi kesadarannya diberikannya bertahap, kira-kira gitu. Jadi jangan hidup dari satu konsep ke konsep lain. Kalau perlu doa sekali kepada Tuhan untuk dihapus saja semua konsepnya. Nggak usah ada konsep, nggak usah ada macam-macam, nggak usah, kalau perlu hafalan dihapus semua. Nah, biar itu bisa diisi dengan yang kesadaran yang benar, meskipun itu nantinya bertahap. Itu namanya bukan pindah dari satu konsep-konsep lain, tapi kesadaran itu diberikan pasti bertahap ya. Kalau di Al-Qur'annya ada di surat 25 ya 32-33. Jadi tartil, bahasa Quran itu tartil tuh urut runtut bertahap, bagian demi bagian. Surat 17-106. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, thank you. Mas Sony, ini satu lagi. Oh, satu lagi. Okay. Jadi kalau spiritual juga jangan arahnya pingin tahu itu salah, pingin tahu konsep salah, pingin bisa juga salah. Balikin oke ya. Arahnya pasti nggak bisa apa-apa. Iya. Oke, sip ya. Oke, kita karena waktu jadi satu pertanyaan. Makasih Mas Sony. Thank you. Ya, karena keterbatasan waktu, jadi satu pertanyaan terakhir, habis gitu kita lanjut. Oke, saya ke pertanyaan dulu. Tadi udah ada yang angkat tangan. Silakan Mas Eri Al-Fajri. Oke, silakan. Selamat malam Mas Sony. Saya mau bertanya ini, kalau orang tuh sering ada yang bilang hati yang mati. Nah, apakah yang disebut hati yang mati itu? Terus sudah begitu, kalau misalnya Tuhan itu cuma satu, nah untuk apa di turunnya agama, berbagai macam agama, ya mungkin segitu aja dulu. Oke, jadi hati yang mati sama Tuhan yang satu, terus kaitannya sama agama gitu ya, kira-kira ya Mas Eri ya. Oke, silakan Mas. Kita mengkotak-kotakan, hanya manusia mengkotak-kotakan dirinya, ya agama ini, agama itu. Oke. Mungkin ini jawabannya akan panjang, tapi dibuat pendek aja Mas Ani. Oke, pertama gini, ya Mas Eri. Pertama, hati itu nggak ada yang mati. Semua hati dianugerahkan kepada kita semua masing-masing sama. Nggak ada yang lebih bagus, nggak ada yang lebih jelek, nggak ada yang lebih terang, lebih gelap, lebih kotor, lebih bersih, semuanya sama. Jadi hati itu kan kalau di Al-Quran dibilang inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kuturunkan azikro itu artinya adalah peringatan atau petunjuk yang selalu menjaga kita di dalam hatimu dan dijaga terus sama Tuhan gitu. Jadi hafiz itu bukan menghafal tetapi menjaga kitabullah yang ada di dalam hati itu kalau secara hakikat. Jadi dijaga terus. Jadi nggak ada yang jelek, bopak, grompal apa segala macam, bentuknya sama, bagus. Tapi masalahnya di dalam hati itu ada lapisan-lapisan. Nah, lapisan ini menutup hati. Jadi misalnya, taruhlah misalnya hati begini ada lapisannya. Nah, misalnya saya lagi marah. Kemarahan itu membuat ada kotoran yang menutupi hati saya gitu. Saya emosi, kecewa, itu ada kotoran lagi, dendam, sakit hati, iri, dengki, sombong,
mementingkan diri sendiri, segala macam emosi itu membuat hati kita tuh tertutup. Jadi yang mati bukan hatinya, tapi karena tutupannya itu kita bikin kayak dinding tebal begitu, sehingga petunjuk Tuhan nggak bisa masuk ke dalam. Nah, petunjuk Tuhan nggak bisa masuk ke dalam, mungkin tadi disebut sebagai hati itu nggak bisa berfungsi dengan benar. Tapi sebenarnya bukan hati yang nggak bisa berfungsi dengan benar. Kita menutup hati kita sehingga kasih sayang, berkat, petunjuk dari Allah itu bisa masuk ke dalam hati kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, agama ya. Kenapa agama beda-beda? Mungkin di level ini saya mau jawab bahwa agama itu ada ajaran, ada syariat, ya kan. Ajarannya kan kalau dibilang setiap agama tuh, kalau misalnya agama satu dengan agama lain kan ajarannya sama, syariatnya kan yang beda-beda ya. Jadi sebenarnya yang Tuhan lihat itu adalah hakikatnya, adalah hatinya gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan misalnya yang masuk surga cuma orang berkelompok agama tertentu, ada surat di Al-Quran misalnya 972 bahwa enggak begitu. Jadi sebenarnya itu sifatnya universal. Tapi saya nggak mau terlalu jawab lebih detail lagi, karena ini nanti akan kontroversial gitu ya, kira-kira gitu aja dulu. Tapi yang dilihat itu nanti adalah hatinya. Jadi bukan syariatnya gitu. Bukan kelompoknya, bukan kelompok agama mana. Tapi hatinya, sikap hatinya kepada Allah, kepada Tuhan itu gimana? Itu namanya disebut sebagai tauhid kepada Tuhan yang satu. Sikap hatinya kepada Allah, kepada Tuhan gimana? Tidak dilihat dari kelompok yang mana gitu. Kira-kira. Jadi Tuhan Maha Adil seperti itu. Mungkin itu dulu mau Kang Abu ya. Thank you Mas Eri gitu ya, kurang lebih ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, kita langsung praktek aja ya. Oke, masing-masing ya. Nah, yang penting tuh praktek sebenarnya. Kalau spiritual tuh kalau diomongin nggak akan pernah. Sorry Mas, bentar Mas. Iya, sorry. Ya, silakan, sorry. Nah, jadi membuka hati itu perlu disadarin, membuka hati itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Jadi pasti semuanya akan dibantu. Ya, kita kan nggak bisa apa-apa nih, makhluk yang kecil, yang kayak debu lebih kecil dari virus corona gitu, kecil sekali gitu. Jadi nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa juga gimana caranya. Jadi sebenarnya kita nanti dalam membuka hati itu belajar nggak ngapa-ngapain, cuman kan perlu melepaskan hati kita nih lebih seutuhnya. Tapi dengan cara tuh sebenarnya pertama yang seperti juga tadi saya sampaikan diajarkan oleh Nabi Muhammad waktu ngajarin sholat dengan Al-Fatihah itu pertama ya duduk cari tempat yang enak gitu. Nah postur dibenerin. Jadi kalau duduknya itu gini nih, nah ini nggak bisa karena ini jalur energinya pasti nyangkut di mana-mana ya. Tapi kalau gini tegang gini juga nggak bisa karena ini nahan juga. Jadi harus benar-benar lepas santai. Nah saya saranin ya punya kursi yang enak di rumah dan buat duduk enak. Kemudian posisi duduknya itu kalau boleh ya supaya tegak tuh ujung pantatnya ditaruh di ujung kursinya. Jadi duduknya nggak males gitu ya, tapi juga nggak tegang. Nah, kakinya itu, maaf ini nggak bisa nunjukin kaki ya. Itu kalau bisa sila boleh, kalau kursinya enak sila boleh, atau misalnya kalau duduk tuh nggak boleh nyilang begini. Kalau nyilang begini nih jalur energi juga nggak akan lancar. Jadi harus duduknya benar-benar santai, mengarah ke depan kayak angka 11. Ya, jadi postur dibenahi. Kepala juga jangan menunduk ya.
Kalau bisa tegak, tapi juga jangan mendongak gini, santai aja. Ya, santai. Nah, jari tangan kalau bisa ditaruh di pangkuan mengarah ke atas. Jadi gini. Kalau gini nutup juga. Nah, kalau mau hasil terbaik seperti itu. Nah, kalau maaf ini saya pakai kacamata, tapi nanti kalau misalnya ini kita lepas aja ya, kacamata kita lepas. Santai. Nah, lalu kita tahu sekarang hati itu adanya di mana. Nah, kan tadi saya bilang hati itu di tengah-tengah dada. Di mana letaknya? Jadi ini kalau ini tiap ya, nih ditarik garis seperti ini. Nah, hati kita tuh di tengah, di sini. Nah, nanti instruksinya itu sentuh hati. Jadi boleh pakai 3 jari, boleh mau pakai gini juga boleh. Kalau lagi sholat kan juga harusnya kan yang sebenarnya kan begini kan, bukan di bawah sini. Jadi satu tangan aja biar santai. Nah, gitu, sentuh hati. Atau begini boleh. Saya lebih suka begini. Nah, jadi dengan waktu ngangkat tangan tuh tangannya diangkat dengan sepenuh perasaan. Jadi jangan gitu, nggak enak. Ini santai aja. Nah, waktu disentuh, sentuhnya santai aja, nggak usah ditekan begitu. Ya, jadi santai, sentuh santai gitu. Ya. Nah, coba semuanya bisa nggak sentuh hatinya masing-masing? Ya, saya lihat posturnya masih banyak yang lihat ke bawah. Santai coba. Nah, tegak, santai. Nah, tangannya coba angkat perlahan-lahan, sentuh hatinya. Nah, gitu, bagus. Ini boleh, gini boleh. Nah, ya. Coba ditaruh lagi. Nah, tangannya ditaruh lagi ke pangkuan. Sekarang diangkat lagi, sentuh hatinya. Nah, kita mesti sabar ya. Kalau lagi kayak gini, kita kadang-kadang nggak sabar sama diri kita sendiri karena pengen dapat hasil cepet-cepet. Padahal kan ini belajar perlu waktu ya. Nah, jadi ditaruh lagi. Nah, yang kedua, karena kita nggak pengen otak kita tuh dominan ya. Jadi kalau membuka hati di awal-awal itu matanya harus kejam supaya nggak dapat informasi dari mata yang nanti bikin otak kita sibuk ya. Jadi matanya dipejam. Tuh, nanti aja ya kalau kita udah mulai. Nah, kemudian yang penting lagi senyum. Ya. Nah, pernah lihat senyum orang yang enak gitu dilihatnya manis, enak. Nah, itu hati kita juga rasanya enak kan ya, lihat senyum gitu kan. Tapi kalau kita lihat orang gini, cemberut gini, hati kita enak kan ngeliatnya? Nggak enak kan? Nah, hati juga gitu harus dipancing. Ini jumper. Jadi kita harus senyum. Nah, ini ya. Senyum tuh ada 4. Senyum, ini nggak senyum namanya nih. Gini. Ini hatinya pasti nggak enak, nggak kebuka. Nah, ada senyum yang biasa. Ini pelit banget senyumnya. Nah, ini juga nggak akan ngebuka kalau hatinya senyumnya cuma begini. Nah, banyak orang yang senyum aja susah. Karena hatinya udah lama ditekan-tekan, jadi begitu senyum, diajak senyum susah gitu. Nah, ini kita benar-benar harus bikin senyum di wajah kita tuh lepas, baru hati kita senyumnya lepas, ikut senyum dan lepas. Kalau bahasa Inggrisnya itu fake it until you make it. Jadi harus benar lepas dulu sampai hatinya benar-benar make it, lepas. Nah ya bagus. Nah gitu ya. Jadi senyumnya tuh jangan pelit, tapi gitu. Ya. Ini namanya senyum manis. Saya sih nggak manis orangnya, tapi mudah-mudahan senyumnya manis gitu ya. Ya, nah senyum manis. Senyum manis. Nah, setelah nanti gitu, nanti ada lagi instruksinya senyum manis, tapi lepas. Ini bedanya ya, ini senyum manis. Ini senyum manis lepas. Jadi senyum di wajahnya manis, hatinya dilepas. Dilepas, jangan ditahan, dilepas. Kalau perlu nanti tangannya gini. Lepas. 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 Nah, ini saya bilang tadi ya, ini lepas aja gitu. Semua harus dilepas. Jangan ditahan-tahan.
ini self discovery, lepas dengan sendirinya. Nanti begitu lepas gitu, baru kita bisa dibawa oleh berkat Tuhan untuk lebih lepas lebih. Jadi pertama tadi sentuh, senyum, yang nggak cuma sekedar manis tapi lepas. Yang ketiga tuh santai. Jadi tadi saya bilangnya kalau belajar pakai otak harus serius, belajar hati harus santai. Nah santai itu nih, ini namanya tegang nih, tegang. Nah ini namanya males, ini males nih, tuh males tuh, males kan? Nah santai itu di tengah-tengah, jadi tegang, nah ini santai. Nah lepas, jadi semua, pernah nggak kita lagi kerja capek ya, udah capek banget keluar rumah, terus kita pengen rebahan aja gitu di kasur gitu. Nah pas kita rebahan kan kita nggak tegang gini kan, nggak gini kan rebah. Nah rebahan lepas aja, nah gitu sambil lepas. Nah kayak rebahan habis capek dari luar rumah. Ya, nah tapi nanti posturnya tetap gini, tapi dalamnya ini semua dilepas. Nah gitu. Ya. Nah, mau kita coba sama-sama? Ya, kita coba sama-sama. Sekarang, kacamatanya ditaruh dulu coba. Semua. Maaf ya, tadi saya lihat ada beberapa yang nyentuh hatinya tuh nggak pakai perasaan. Gini. Nah, ini nggak pakai perasaan. Ya, nyentuhnya tuh, tangannya tuh jangan buru-buru diangkat. Biarkan itu pakai perasaan, sepenuh perasaan. Nah, iya, gitu. Nah, bagus. Ya, oke. Nah, coba diangkat lagi tangannya pelan-pelan. Kira-kira 15 cm atau 10 cm dari dadanya. Nah, sekarang disentuh lagi dada, hatinya. Hati yang ada di tengah dada, sentuh. Iya. Rasa nggak bedanya? Coba diangkat lagi pelan-pelan. Nah. Buka mata dulu coba. Sebenarnya ngapain sih kita sentuh hati begini? Karena kan ini kan kata tadi dibilang hati yang buka Tuhan. Kenapa nggak kita diem aja gitu? Bukan, ya udah kita bilang Tuhan buka dong hati saya gitu. Kenapa pakai harus sentuh gini? Nah ini menunjukkan kepada Tuhan, Tuhan, ya Allah, saya bersedia untuk dibuka hatinya. Gitu. Kalau nggak pakai begini, nggak ada kesediaan itu. Jadi makanya harus pelan-pelan. Nah, gitu. Sebenarnya kan Allah kan, Tuhan udah nungguin lama ini, tinggal kitanya aja kapan mau bersedianya dibuka, ya kan? Dengan begitu kita tunjukkan. Nah, jadi harus sungguh-sungguh, tapi jangan serius. Kalau nggak sungguh-sungguh, ya Tuhan juga bilang, kamu masih belum sungguh-sungguh. Jadi, nah jangan sungguh-sungguh kita sentuh hati. Lalu senyum. Coba senyum sekarang sama-sama. Hatinya, tangannya ditaruh dulu. Masing-masing coba senyum. Nah, bisa lebih manis lagi nggak senyumnya? Matanya dibuka aja dulu. Nah, ayo, lebih manis lagi. Lebih manis lagi, ayo. Lebih manis lagi, saya lihat satu-satu ya. Iya, ayo lebih manis. Nah, lebih manis lagi, ayo. Iya. Ayo lebih manis lagi senyumnya. Nah, gitu bagus. Bagus. Iya, nah Pak Ben senyumnya bisa lebih manis. Nah, ayo. Lepas. Iya. Bagus.
Nah, lebih manis lagi. Nah, Mas Eri postur duduknya terlalu menengadah, harusnya tegak aja. Nah, ya oke. Terima kasih. Nah, bagus. Bentar ya. Pak Gatot Supriyadi, senyumnya lebih manis coba. Iya, bisa lebih manis lagi. Nah, ayo jangan malu-malu. Kalau membuka hati itu satu yang harus dipasrahkan tuh harga diri dan nggak boleh tak tahu malu. Nah, jadi harus lepas. Iya, bagus. Mbak Lita, senyum bisa lebih manis. Yang lain saya nggak bisa lihat. Oke. Cukup lah ya. Nah, sebentar. Iya. Iya. Nah, sekarang senyum bisa lebih manis lagi. Nah, buka mata dulu, liatin saya dulu ya. Nah, instruksi berikutnya santai. Jadi kalau saya bilang santai, lebih santai lagi, itu wajahnya dan hatinya harus berubah ya, jangan sama aja gitu. Jadi misalnya gini, santai kan kuncinya lepas semua. Jadi misalnya lagi senyum manis, lepas, nah lepas. Lalu saya bilang santai, lebih lepas. Lebih santai lagi ya, lebih dilepas lagi. Nah, lebih santai lagi, lebih dilepas lagi. Terus, nah, sampai benar-benar bisa semakin santai. Kita coba ya. Boleh ada musik nggak Kang Ambu ya, biar lebih enak? Oke, saya siapin dulu, Mas. Ya. Sambil pakai kacamata. Saya aja yang pakai kacamata biar bisa lihat. Agak kekencengan musiknya kayaknya. Kang Ambu? Ya. Boleh dipelanin dikit? Nah, oke. Suara saya kedengeran ya. Nah, musiknya boleh dipelanin sedikit lagi. Nah, udah sip. Ya. Perlahan-lahan matanya dipejam. Nah, diniatkan kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala. Ini saat-saat kita bersedia untuk bukakan hatinya lebih lanjut. Kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya ingin melakukan tahapan-tahapan untuk membuat Tuhan bisa lebih membuka hati kita lebih seutuhnya. Nah, perlahan-lahan sekarang tangannya ditaruh di hati yang ada di tengah dada, menyentuh hati. Nah, kemudian sekarang senyum. Senyum yang biasa coba. Nah, sekarang coba deh, untuk eksperimen sekarang nggak senyum deh, hatinya gimana rasanya? Nah, nggak pakai senyum. Nah, sekarang senyum biasa. Senyum manis. Lebih manis lagi. Lebih manis lagi. Lebih manis lagi. Lebih manis lagi, semakin manis. Ya. Nah, sekarang senyum di wajahnya manis, tapi hatinya lepas. Nah, senyum manis tapi lepas. Nah, jangan ditahan. Ya, bagus. Bagus. Bagus, hatinya dilepas lagi. Lagi lepas lagi. Hatinya dilepas lagi. Nah, hatinya dilepas lagi terus. Terus lagi lepas, jangan ditahan. Nah, ya bagus. Nah, ya semakin lepas. Nah, sekarang ya. Sekarang senyum manis lepas, tapi hatinya lebih santai, pikirannya lebih santai lagi.
Ya, lebih santai lagi, lebih santai lagi, lebih santai lagi. Nah, kalau ada semua pikiran apa semua, biarkan nafas yang terhembus keluar itu melepas semua pikiran, beban semua, supaya kita bisa lebih santai. Ya, bagus. Nah, lagi, lebih santai lagi, semakin santai. Nah, terus, ya. Nah, ya, bagus. Nah, sekarang ya, untuk eksperimen ya, sekarang coba tangannya diangkat sekitar 10-15 cm, nggak menyentuh hati. Nah, bandingkan dengan kalau hatinya disentuh, rasa hatinya gimana? Lebih enak kan? Nah, diulangi lagi kalau tangannya diangkat 10 cm, 15 cm. Sekarang sentuh lagi hatinya. Nah, kerasa lebih enak kalau disentuh ya. Nah, sekarang coba untuk eksperimen juga, senyumnya dikurangin sampai nggak senyum. Hatinya rasanya gimana? Nah, sekarang senyum yang manis dan lepas. Iya, hatinya kerasa lebih enak. Hatinya kerasa lebih enak, lepas. Nah, kalau hati rasa lebih enak lepas, dilepas saja, dilepas. Nah, bagus. 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 Lagi lepas. Biarin lepas semua. Nah, bagus. 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 Terus. Nah, santai. Nggak usah buru-buru. Nah, sekarang ya, senyum manis lepas, tapi senyumnya diarahkan ke hatinya. Nah, kerasa kalau tadinya kemana-mana nih diarahkan ke hatinya. Iya, nah biar hatinya semakin lepas lagi. Nah, bagus, bagus, lagi, semakin manis senyumnya, semakin lepas. Ya, lagi. Nah, terus jangan nunduk ya, kepalanya jangan nunduk, harus tegak. Nah, Mbak Ririn, iya, bagus. Nah, biarin hatinya benar-benar menikmati. Senyumnya makin manis, lepas. Iya, terus. Lagi, nikmati. Nah, bagus. Iya, terus. Iya, lagi. Nah. Ya, yang lain dicuekin aja, nggak usah lihat laptopnya, santai aja, nikmati aja. Ya, bagus. Saya biarin 1 menit dulu ya untuk menikmati.
dilarang buka mata ya, kalau udah nikmati aja. Terus, nah lagi, nah rasakan ada yang rasa tenang hatinya, nah, hati mengenali itu tenang, lepas. Nah, rasa yang ringan mengembang, nah dilepas. Rasa damai, rasa damainya dilepas juga. Ya. Saya biarkan dulu. Sedikit lagi, santai. Jangan buru-buru. Nikmati aja. Nikmati. Nikmati. Rasa nah, biarkan hatinya lepas. Ya. Nah, kalau hatinya udah enak, hatinya juga ikut tersenyum. Nah, biarin itu lepas. Nah, wajahnya tersenyum lebih manis lepas. Ya, bagus. Nah, ya. Nah, oke, perlahan-lahan tangannya boleh ditaruh lagi di pangkuan sambil tetap tersenyum manis lepas. Nah, menikmati. Nah, coba tangannya pelan-pelan diangkat lagi dengan sepenuh perasaan menyentuh hati. Nah, rasa bedanya? Nah, rasanya kalau menyentuh hati lebih enak. Ya. Nah, sekarang coba kurang santai. Nah, bandingkan dengan santai, lepas ya semua, lepas. Lepas lagi. Lepas lagi. Lepas lagi. Lepas lagi semua. Lepas lagi. Lepas lagi. Nah, lepas lagi. Ya, bagus. 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 Lepas lagi. Lagi. Bagus. Bagus. Bagus terus. Terus. Ya. Nah, perlahan tangannya ditaruh lagi di pangkuan. Nah, Kang Abu boleh diberhentikan musiknya. Sambil tetap tersenyum, jangan senyum, jangan lepas, jangan hilang, jangan ditahan, perlahan-lahan matanya boleh dibuka. Gimana rasanya, enak?
Bambu, boleh dibuka mic-nya semua kali. Ada yang mau komen? Oke, silahkan. Gimana Ibu dan Bapak? Tenang, enak hatinya? Terpanggil. Adanya. Oh, mungkin ini deh, satu orang aja. Kamu jangan semua jadi berisik ya. Iya, ya, oke. Bentar ya. Pak ilmu. Saya lihat tadi. Tunjuk saya aja, tadi Mas. Saya tadi lihat Bu Yani Adiaksa. Coba. Sebentar. Boleh dibuka nggak mic-nya? Yani Adiaksa. Adiaksa. Soalnya di sini Ya, oke. orang ini. Bu Yani, silahkan. Assalamualaikum, Mas. Rasanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Ya, rasanya bahagia, ringan, tenang, damai, dan lepas semuanya, Mas. Gitu ya. Ibu udah pernah ikut MH belum sebelumnya? Udah selesai, Mas. Alhamdulillah. Ya, tahun itu Ibu udah cukup dalam tadi rasanya enak. Nah, sekarang ada yang belum pernah ikut MH membuka hati maksudnya. Bentar ya. Mas Eri nih, Mas Eri nih. Silakan Mas Eri. Mas Eri mana? Iya, Mas. Saya nggak bisa berhenti untuk menangis. Seperti ada lubang di hati saya yang harus saya tutupi. Gitu. Sebelumnya saya udah ikut KSH di Bandung. Oh iya, oke, good, very good. Nah, oke, ada lagi mungkin yang mau komen? Gimana caranya tunjuk tangan? Atau tadi aku lihat ada yang belum ikut KSH atau MH. Mbak Ivi udah ikut belum? Belum ya? Ya, kayaknya belum deh. Boleh dibuka mic-nya Mbak Kang Abu, Mbak Ivi Nici? Ya. Udah belum pernah ikut ya kayaknya ya? Saya belum pernah ikut MH. Gimana tadi rasanya? Udah mulai rasa nggak? Ya, saya udah dengar MH tuh udah beberapa kali, cuma saya belum pernah dengar. Terus saya waktu itu dapat informasi itu bingung-bingung gimana gitu ya. Terus tadi saya cobain, kok tenang banget. Saya tuh berasa terbang-terbang gitu. Iya, tenang banget, terbang-terbang. Jadi nggak enak banget deh pokoknya. Saya tuh nggak nyangka ya kayak begitu ternyata gitu. Waktu itu saya dapat info kan, kalau pegang hati jadi ada ngambang-ngambang gitu, sama saya nggak kebayang gitu. Ternyata barusan saya oh ini ya, ngambang-ngambang, ringan, terbang gitu. Tenang banget gitu, enak banget. Amazing lah. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Dapat kesempatan buat ikut MH ya, buat mengalami ini. Ya, semua kasih sayang Allah. Oke. Kang Arya mau komen, Kang Arya? Ada yang mau komen? Nih, silakan. Kang Arya. Iya, Kang. Yang tadi ya? Oke. Yang tadi, Kang, teman lama, Kang. Kalau saya sih, kebetulan saya kan background saya musisi ya, Mas ya. Ya, tadi kan background-nya musik, jadi kondisi seperti itu agak sudah terbiasa gitu. Saya kalau dengar musik merasa sapi, ya, tapi dibantu oleh petunjuk Kang Sony tadi, jadi lebih dalam lagi mungkin ya. Jadi tidak hanya sekedar buka telinga dan ya biasa saya buka perasaan juga kan mendengar suara-suara itu. Tapi Sony tadi artinya di up and down-nya itu terbawa gitu aja ya. Jadi ya enak banget kan. Enak ya, alhamdulillah. Terima kasih Mas Arya. Jadi musik ini di tahap-tahap awal sangat bantu ya, makanya kita pakai musik. Tapi nanti kalau udah di tahap lebih dalam kita udah pakai alat bantu ini lagi. Yang kedua, ini sebenarnya suara saya nih agak kencengan, saya agak ngomongnya terlalu kenceng. Sebenarnya bagusnya kalau pakai sound system yang bagus, itu saya lebih santai, bimbingnya juga lebih enak. Tapi nggak apa-apa lah, kan kita emang ada keterbatasan teknologi.
Hanya bakal mungkin gini kan, maaf saya potong, yang saya justru pengen tuh, ya mungkin ini kan perlu proses seperti yang Sony bilang. Justru tanpa alat itu, tanpa musik saya ingin sampai ke ketenangan itu. Kalau musik, nggak apa-apa. Ini. Kita pelan-pelan ya Kang ya. Jadi nanti kalau udah sampai tanpa musik, musik cuma alat bantu aja, supaya kita lebih santai. Nggak apa-apa, nanti bisa ini. Oke, terima kasih Kang Arya. Sama-sama. Mas Sony? Jadi ini saya komen sedikit tadi, banyak yang posturnya nggak sungguh-sungguh gitu. Jadi sambil tiduran, ada yang sambil cek-cek HP. Jadi nah sebenarnya kan Allah itu kan udah apa namanya? Terima kasih Anita. Udah menunggu kita terlalu lama ya. Bahkan hidup ini itu sudah ditunggu terlalu lama. Makanya sebenarnya kesempatan lockdown gini ini harus dimanfaatkan banget untuk apa yang Tuhan udah tunggu terlalu lama itu kita manfaatkan. Diam, santai. Tadi biarkan Allah bantu, Tuhan bantu kita untuk buka hati. Cuma sungguh-sungguh gitu. Jadi kalau posturnya aja sambil tiduran, sambil apa namanya lihat-lihat segala sesuatu, pasti nggak terjadi karena kita nahan. Jadi Allah itu, Tuhan itu kan bekerja dengan sangat lembut. Begitu kita tahan sedikit aja, maka dia akan tunggu lagi gitu. Dia nggak akan pernah maksa. Nggak pernah Allah itu maksa kita. Jadi kapan kita mau bersedia, tapi harus sungguh-sungguh. Nah yang kedua, tadi ada yang gini sambil otaknya main gitu, jadi mencari sesuatu. Jadi ini kayak pernah lihat film Nemo. Nah Nemo itu nyari di mana air laut, padahal kan dia udah di dalamnya. Jadi begitu dia santai aja, oh iya saya udah di sini, jadi nggak perlu dicari-cari di mana air laut itu ada gitu. Jadi kita santai, ya udah sadari itu. Dia juga saya lihat ada yang berusaha. Nah kalau instruksinya tuh santai gitu ya, santai, misalnya lebih santai lagi. Itu bukan berarti kita berusaha untuk santai lebih santai, bukan. Semakin berusaha ya semakin nggak santai. Jadi begitu instruksinya santai, harusnya lepas aja. Lepas, itu jadi jangan berusaha untuk lebih santai. Nah tadi juga ada ya misalnya ada anak lewat atau apa, itu suasana kadang-kadang pengaruh ya. Jadi carilah tempat yang enak, waktu yang enak. Jadi kalau saya sih sarankan kalau emang kita terlalu sibuk, ya bangunlah jam 2, jam 3 pagi untuk bisa melakukan ini dengan lebih sebaik-baiknya. Mungkin itu komentarnya Kang Abu. Oke Mas Sony, terima kasih banyak. Dan hati kita udah enak banget gitu. Oke, ini waktunya udah 20.51 juga. Oh iya, sorry. Oke. Ada penutup kali Mas Sony untuk merangkai semuanya terakhir sebelum kita udahan? Ya ini kan baru icip-icip ya. Jadi apa namanya? Tentu saja nggak bisa begitu sekali jalan langsung terbuka. Kita belajar otak aja dari TK kan sampai sekarang. Belajar hati baru sekali, 2 kali pengen langsung bisa, nggak mungkin. Bukan berarti Tuhan nggak mau, kitanya yang butuh proses. Nah yang kedua, kalau mau pada latihan di rumah, saya bisa share rekaman audio doa membuka hati, sama yang buat Muslim juga ada ya. Jadi mau yang umum ada, yang Muslim ada. Yang ketiga kalau mau latihan saya bisa share nanti lembarannya untuk bisa membimbing hatinya sendiri. Gimana sih step-stepnya saya bisa share juga. Jadi ini butuh proses. Tapi perjalanannya masih panjang. Tapi enaknya kalau lagi spiritual yang begini itu perjalanan yang sangat indah gitu. Jadi nggak berat gitu. Jadi makin itu kan makin enak. Itu aja dulu. Oke. Dan mungkin juga kan Mas Sony ini bukan yang terakhir juga kan kita bikin kayak gini kan. Dong, iya. Nanti kita bisa next gitu ya. Kita bisa maksudnya lebih stepnya bisa lebih berjalan lagi gitulah kira-kira.
Iya, bukan yang pertama dan nggak yang terakhir. Saya terserah kalau kapan diundang, I'll be more than happy untuk sharing lebih. Nanti kalau yang berikutnya mungkin nggak usah banyak teori, langsung aja praktek. Ya, oke. Nah, Jadi satu lagi, kalau nggak salah tuh tanggal 18 sama 19 tuh akan ada pelatihan MH lewat Zoom. Nah, bagian mau daftar, yang ngajar tuh Pak Gunadi Bandung masalah. Silahkan nanti bisa saya bisa share ke siapa infonya. Ke saya aja, Mas. Nanti saya sharein ke semuanya. Oke, Mas Sony, terima kasih banyak. Teman-teman boleh tepuk tangan, kasih jempol untuk Mas Sony semuanya. Oke, terakhir rundown yang nggak kalah pentingnya adalah kita foto dulu, boleh smile kita semuanya. Oke, jadi kalau bisa si gambarnya jangan ini ya. Oke, siap ya. 1, 2, smile. Oke, sekali lagi. Oke, 1, 2, sebentar. 1, 2, smile. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Mas Sony, terima kasih. Bisa ya? Bisa foto sama-sama nih? Bisa, Mas. Nanti aku kirim hasilnya. Oke, dialog positif malam hari ini saya rasa cukup dulu untuk info, karena mungkin minggu ini akan ada beberapa kali, jadi bisa follow di Instagramnya Abu, @abumarlo. Nanti di situ infonya akan selalu ada, dan nanti akan dibagiin ke grup-grup, WhatsApp grup, dan seterusnya. Dan kita nanti bisa selalu menyebarkan energi positif untuk saling belajar. Oke? Terima kasih Mas Sony, sekali lagi. Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat semua, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih semua. See you.